Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت التعلم وتعليم الإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita akan memulai hal-hal yang berkaitan dengan hari kelahiran Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan maulid Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan cinta kepada Nabi. Rasulullah itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bahwasanya kenapa Rasulullah itu dilahirkan pada hari Senin padahal hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Kenapa tidak dilahirkan pada hari Jumat? Begitu juga kenapa Rasulullah itu dilahirkan justru di bulan yang tidak begitu dikenal oleh orang-orang Arab pada saat itu, bulan Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain? Ini pertanyaan yang cukup bagus, yang ada banyak hikmah di dalamnya. Dijawab oleh Sayyid Muhammad bahwasanya seandainya Rasulullah itu dilahirkan pada hari Jumat, hari yang mulia, kemudian Rasulullah di kemudian hari menjadi mulia, maka orang-orang akan beranggapan bahwa ya wajar Rasulullah mulia karena lahir di hari yang mulia. Kalau seandainya Rasulullah itu dilahirkan pada bulan Ramadan, di kemudian hari Rasulullah menjadi mulia, orang-orang akan beranggapan ya wajar Rasulullah itu mulia karena dilahirkan di bulan yang mulia. Tapi Rasulullah itu mulia dengan dirinya sendiri. Rasulullah kemuliaannya tidak terikat oleh waktu atau bulan atau hari atau tempat. Rasulullah mulia dengan dirinya sendiri. Dan apapun yang bersambung dengan Rasulullah maka itu menjadi mulia. Apapun dan siapapun yang bersambung hatinya dan lisannya kepada Rasulullah maka dia menjadi mulia. Satu contoh, seorang sahabat yang bernama Bilal bin Abi Rabbah, seorang budak. Orangnya hitam, tidak ganteng, biasa-biasa saja. Seorang budak bisa menjadi tinggi derajatnya karena hatinya cinta kepada Rasulullah, hatinya bersambung kepada Rasulullah. Seorang budak. Sandal, terompah Rasulullah menjadi mulia karena bersambung dengan Rasulullah. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, gambar terompah Rasulullah itu ada banyak manfaatnya. Salah satu di antaranya bisa menghindarkan orang dari berbagai macam bencana atau kecelakaan. Pastinya semua atas izin Allah. Nah, itu hikmah kenapa Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, dan dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ya karena memang hari Senin ini adalah hari yang cukup bersejarah.
Hari Senin itu hari yang cukup bersejarah. Salah satu di antaranya, Rasulullah itu dilahirkan pada hari Senin, kemudian wafat pada hari Senin. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah juga pada hari Senin. Rasulullah datang di Madinah juga pada hari Senin. Rasulullah mengangkat Hajar Aswad itu juga pada hari Senin. Jadi hari Senin ini memiliki satu keistimewaan yang cukup luar biasa. Dan di situ dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu dilahirkan pada tahun gajah. Apa yang dimaksud tahun gajah? Dulu itu tahun itu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat itu, yang berdekatan dengan saat itu. Nah, Rasulullah itu lahir berdekatan, bukan berbarengan, berdekatan pada saat peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara-tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Diabadikan di dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah, tapi tidak dikasih izin sama Allah, sehingga Allah menurunkan burung-burung ababil, dan burung-burung itu membawa kerikil-kerikil batu-batu dari neraka dan dilemparkan ke bawah sampai kemudian pasukan-pasukan itu semuanya mati. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Aku jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Jadi sudah sangat kecil sekali dan tidak bisa apa-apa. Nah, itu terkait dengan hari, bulan dan tahun kelahiran Rasulullah. Dan salah satu di antara yang mengasihi kepada kita adalah orang tua kita. Orang tua kita cinta kepada kita, mengasihi kepada kita, sayang kepada kita. Di antara yang lain juga yang mengasihi kepada kita, mungkin saudara dengan saudara, mungkin guru dengan murid, atau mungkin teman dengan teman, atau mungkin suami dengan istri, atau mungkin tetangga dengan tetangga, kerabat dengan kerabat, keluarga dengan keluarga. Tapi semua itu, di antara semua itu yang paling cinta kepada kita adalah Rasulullah. Yang paling cinta kepada kita adalah Rasulullah. Orang yang paling peduli kepada kita adalah Rasulullah. Orang yang paling perhatian kepada kita adalah Rasulullah. Akan saya sebutkan beberapa bukti betapa Rasulullah itu cinta kepada kita semua. Ini yang bisa menjadikan kita untuk belajar mencintai orang yang benar-benar mencintai kita. Pertama, pada saat Rasulullah waktu itu lagi bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah ini berdoa, Allahumma ighfir li Aisyata ma qaddamat wa ma akharat. Ya Allah, ampuni Sayyidah Aisyah dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ampuni dosa-dosanya yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Sayyidah Aisyah mendengar doa itu dari Rasulullah, dari kekasihnya, dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doaku itu? Sayyidah Aisyah pasti menjawab dengan senyum bahagia, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu menjawab, wahai Aisyah, apakah engkau ketahuilah bahwasanya doa yang aku panjatkan itu kepadamu adalah doaku kepada umatku setiap selesai sholat. Sesoleh apapun orang tua, pernahkah berdoa seperti yang didoakan oleh Rasulullah itu kepada Sayyidah Aisyah? Doa yang bukan doa biasa, doa yang luar biasa,
diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Masa ada orang tidak cinta dengan orang yang seperti itu? Mau dengan alasan apa tidak cinta itu, dengan alasan apa? Itu betapa cintanya Rasulullah kepada kita, kepada umatnya, melebihi cintanya orang tua kepada anaknya, melebihi cinta guru kepada muridnya, melebihi cinta seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, melebihi segalanya. Melebihi segalanya kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Ini satu dasar untuk menanamkan benih-benih kecintaan kepada Rasulullah di dalam hati kita. Tancapkan dan tanamkan dengan begitu sangat dalam, sehingga kita sedikit demi sedikit belajar untuk bisa mencinta kepada sang baginda. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan wafatnya Rasulullah. Cerita yang cukup sangat panjang. Waktu itu Rasulullah sedang sakit keras. Kemudian di situ Rasulullah sedang bersama Sayyidah Aisyah. Dalam satu riwayat juga ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jarak 3 hari sebelum Rasulullah wafat, malaikat Jibril datang. Wahai Muhammad, aku diutus kepadamu untuk penghormatan dan memuliakan kepada engkau. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, kaifa tajiduka? Apa yang kamu alami sekarang? Apa yang kamu rasakan sekarang? Ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban. Wahai Jibril, aku sekarang lagi merasakan sakit yang cukup luar biasa. Sakit yang sangat sakit. Jadi orang ngomong sakit itu tidak apa-apa, asal hatinya tetap ridho terhadap takdirnya Allah. 3 hari sebelumnya seperti itu. Kemudian 2 hari sebelum Rasulullah wafat, datang lagi malaikat Jibril ditanya. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama. Aku sungguh merasakan kesakitan yang luar biasa. Pada hari yang 1 hari sebelumnya juga sama. Ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang kau rasakan wahai Rasulullah? Aku merasakan sungguh sangat sakit yang tidak tertahankan. Akhirnya waktu itu malaikat Israel datang. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada malaikat Israel mau datang. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, hadza malakul maut yasta'dzinu alaika. Wahai Muhammad, ini ada malaikat Israel, malaikat maut datang kepadamu, ingin minta izin kepadamu. Walam yasta'dzin ala adamiyyin qablak. Dan malaikat Israel ini tidak pernah izin kepada siapapun selain kepadamu. Berarti ini menunjukkan Rasulullah itu manusia yang luar biasa, manusia istimewa, manusia mulia, manusia paling utama. Nah, lagi malaikat Israel belum pernah kalau mau nyabut nyawanya orang minta izin, itu belum pernah, kecuali kepada Nabi Muhammad. Minta izin kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, ya biarkan dia masuk. Biarkan dia masuk. Kemudian malaikat Jibril menyuruh malaikat Israel untuk masuk. Dan malaikat Israel ini berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini engkau pengen aku cabut sekarang atau bagaimana, atau mungkin ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya Rasulullah menjawab, aku lebih ingin dicabut nyawaku sekarang karena aku sudah rindu kepada Allah. Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Waktu itu suasana begitu sangat sunyi, begitu sangat sepi, begitu sangat tenang sekali. Kemudian malaikat Israel sedikit demi sedikit nanti akan melaksanakan tugasnya. Sebelum malaikat Israel melaksanakan tugasnya, malaikat Jibril ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pintu-pintu surga
sudah dibuka untukmu agar engkau bisa masuk di dalamnya. Kemudian apakah Rasulullah bisa tersenyum? Apakah Rasulullah langsung senang? Apakah Rasulullah langsung bahagia? Tidak. Rasulullah masih berkata, wahai Jibril, nanti bagaimana umatku? Nanti bagaimana umatku? Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan salamnya Rasulullah kepada Allah. Ya Allah, ini kekasihmu ini tidak mau kalau cuma pintu-pintu surga terbuka, masih memikirkan kepada umat-umatnya. Akhirnya turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan akan aku berikan kepadamu sampai engkau ridho. Apa kata Rasulullah? Wallahi, demi Allah, aku tidak ridho satupun dari umatku untuk masuk neraka. Demi Allah, aku tidak ridho satupun umatku untuk masuk neraka, kata Rasulullah. Ya sudah, biarkan saja Rasulullah, kalau pengen umatnya tidak ada yang masuk neraka, biarkan saja. Pernah tidak ngelihat orang seperti itu? Pernah tidak mendengar kata-kata dari orang tua kita, dari guru, dari siapa, demi Allah aku tidak ridho kamu masuk neraka? Pernah tidak? Tidak pernah. Nah, dengan kisah-kisah perhatian saya yang sebegitu hebatnya seperti itu, apakah masih menjadikan kita untuk tidak cinta kepada Nabi? Kebahagiaan dunia itu bisa sirna, tapi orang selamat di neraka akan bahagia selama-lamanya. Siapa yang ngomong seperti itu? Bukan orang tua, bukan teman, bukan pacar, bukan kerabat, bukan tetangga. Yang ngomong seperti itu adalah kekasih kita, idola kita, suri tauladan kita, penyelamat kita, pemberi syafaat kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya malaikat Israel sudah mulai menjalankan tugasnya. Dicabut sedikit demi sedikit dengan begitu sangat pelan. Malaikat Israel tidak pernah mencabut nyawa orang sepelan yang dilaksanakan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sangat pelan dicabut. Rasulullah mengaduh dengan begitu sangat kesakitan. Rasulullah berkata kepada malaikat Israel, wahai Israel, betapa sakitnya sakaratul maut. Betapa sakitnya orang sekarang. Betapa sakitnya detik-detik orang menghadapi kematian. Apa kata malaikat Israel? Wahai Rasulullah, ini sudah aku ringankan 70 kali lipat. Ini sudah aku ringankan 70 kali lipat. Satu kali lipatnya itu seperti orang dipukul pedang 70 pedang. Sudah aku ringankan 70 kali lipat. Bayangkan orang yang tidak punya dosa, dosa-dosanya diampuni yang terdahulu dan yang akan datang, masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Lalu bagaimana nasibnya orang yang banyak dosanya itu bagaimana? Nasibnya orang yang setiap hari berdosa, ketika menghadapi sakaratul maut itu nasibnya bagaimana? Manusia paling mulia, tidak ada manusia semulia Rasulullah, beliau masih kesakitan. Sudah diringankan 70 kali lipat. 70 kali lipat. Beliau masih mengaduh kesakitan.
Lalu bagaimana? Apakah kita masih setia dengan jauhnya hati kita dengan Rasulullah? Orang yang paling cinta kepada kita itu Rasulullah, bukan siapa-siapa. Akhirnya Rasulullah ini berkata kepada malaikat Israel dengan satu perkataan yang sangat dahsyat, dengan satu perkataan yang penuh cinta, dengan satu perkataan yang penuh dengan perhatian yang sangat dalam kepada kita semua. Rasulullah berkata, "Thaqil alayya wa khaffif ala ummati." Kata Rasulullah, biarkan beratnya sakaratul maut semuanya biar saya yang menanggung, dan ringankan kepada umatku. Ringankan kepada umatku. Pernah tidak melihat orang yang berani ngomong seperti itu di dunia ini? Pernah tidak mendengar orang yang berani mengucapkan kata-kata sehebat itu? Tidak ada, kecuali Rasulullah. Biarkan beratnya sakaratul maut, aku yang akan menanggungnya, dan ringankan sakitnya sakaratul maut kepada umatku. Betapa besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Masihkah kita masih punya banyak alasan? Masihkah kita ngeles ini dan itu? Saya tidak bisa untuk cinta kepada Nabi. Saya tidak bisa rindu kepada Nabi. Saya tidak mampu untuk banyak baca sholawat kepada Nabi. Hatimu dari apa? Lisanmu itu terbuat dari apa? Sejak kapan kau tidak merindukan kepada manusia mulia? Sejak kapan kau lebih mencintai orang yang banyak dosa? Sejak kapan dan sampai kapan? Kamu tidak mau ditolong sama orang itu. Kamu mau menolak cintanya orang itu. Kamu yakin bisa menyelamatkan diri kamu sendiri nanti di hadapan Allah? Kamu siapa? Banyak dosa, iya. Banyak maksiat, iya. Jauh dari Allah, iya. Yakin bisa selamat tanpa orang yang bisa memberi syafaat? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu kata yang begitu sangat dahsyat, yang belum pernah diucapkan oleh siapapun. Syaqil alayya wa khaffif ala ummati. Kemudian diteruskan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya manusia yang termulia di muka bumi ini. Dan bahkan malaikat pun kalah mulia dengan Rasulullah. Makhluk paling mulia di sisi Allah adalah Rasulullah, bukan malaikat, walaupun malaikat tidak pernah bermaksiat sama sekali. Manusia menempati urutan pertama yang paling mulia di hadapan Allah adalah Rasulullah. Siapapun yang hatinya bersambung dengan Rasulullah sebagaimana Rasulullah mulia, orang tersebut juga akan mulia. Orang tersebut juga akan mulia. Dilanjutkan oleh malaikat Israel, dicabut nyawanya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai sudah agak membiru, sudah dingin, sudah layu. Dan kemudian di detik-detik terakhirnya Rasulullah masih menyebut kata-kata yang tidak, kata-kata bukan kata-kata biasa. Rasulullah lagi-lagi ingat kepada kita semuanya, ummati, ummati, ummati.
Itu detik-detik terakhirnya Rasulullah yang disebut adalah nama kita. As-salata as-salah, as-salata as-salah, as-salata as-salah. Ini pesan-pesan di detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah, pesan urusan sholat. Orang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad suka meremehkan urusan sholat. Cinta yang mana itu? Orang ngaku rindu kepada Nabi Muhammad tapi meremehkan urusan sholat. Rindu yang bagaimana? Pesan terakhirnya Rasulullah adalah sholat. Salah satu pesan terakhirnya Rasulullah adalah sholat. Salah satu kemuliaan kita dengan menjalankan pesan-pesan Rasulullah diantaranya adalah as-sholah. As-sholah. Orang mau mengadakan peringatan Maulid Nabi sebanyak apapun, 1000 kali, 1.000.000 kali, dia tidak sholat, dia mengabaikan pesan terakhir Rasulullah. Kamu ngaku cinta kepada Nabi, Nabi pesan as-sholata as-sholah, as-sholata as-sholah. Kemudian kita biasa-biasa saja, ada keluarga yang tidak sholat, kita biasa-biasa saja ngelihat orang tidak sholat. Itu yang ngomong bukan orang biasa, itu yang ngomong adalah Nabi Muhammad. Betapa Rasulullah sebegitu sayangnya kepada kita, sehingga tidak ada satupun orang di dunia ini yang lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya Rasulullah kepada kita. Kita mencintai kepada siapapun, cinta kita bisa diterima atau ditolak, tapi kita mencintai kepada Rasulullah, kita tidak akan pernah dikecewakan. Karena sebelum kita mencintai Rasulullah, Rasulullah sudah terlebih dahulu mencintai kepada kita. Ini sudah jelas. Sudah jelas. Orang terlebih dahulu mencintai kepada kita, kenapa kita tidak bisa mencintai kepada beliau? Orang berbuat baik kepada kita saja kita bisa cinta kepada dia. Kenapa giliran Rasulullah yang cintanya setulus hati, cintanya begitu sangat dalam, kita tidak bisa cinta? Pakai logika yang mana itu? Kita tidak bisa cinta kepada Rasulullah itu pakai logika yang mana? Atau mungkin diri kita sudah hilang, sirna, terbang oleh dosa-dosa. Rasulullah adalah orang yang paling perhatian kepada kita. Ini salah satu buktinya pada saat Rasulullah wafat, yang diingat adalah kita-kita semuanya. Bahkan waktu itu sebelum Rasulullah wafat, sebegitu hebatnya cinta-cinta mereka para sahabat, istri Rasulullah dan lainnya kepada Rasulullah. Saat Rasulullah sudah sakit keras dan sudah mendekati wafatnya, ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nanti siapa yang memandikan engkau? Nanti siapa yang memandikan engkau?" Ada yang bertanya seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Rijalu ahli baiti," yaitu keluargaku sendiri. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, "Siapa nanti yang mengkafani engkau?" "Dan dengan apa kami mengkafani?" "Dengan bajuku ini. Atau jika engkau mau dengan bajuku yang dari Yaman itu, atau dari Mesir." Kemudian ditanya lagi, "Siapa nanti yang akan mensolati engkau wahai Rasulullah?" Dan sampai seterusnya, "Siapa nanti yang akan menguburkanmu wahai Rasulullah?" Kalau Rasulullah yang akan mensolati aku nanti pertama kali adalah malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, kemudian malaikat Israfil, kemudian malaikat maut, dan disertai oleh malaikat-malaikat yang lain. Karenanya jika nanti sudah waktunya disolati, kalian menyingkir dulu. Itu mereka malaikat yang akan mensolati kepada saya.
kemudian nanti akan dikuburkan oleh keluarga-keluargaku. Itu mereka begitu sangat perhatian sampai urusan ini yang ngurusi siapa, ngurusi yang siapa, itu semuanya perhatian kepada Rasulullah. Bahkan kecintaan sahabat kepada Rasulullah itu sangat hebat. Tidak ada yang lebih hebat kecintaannya kepada Rasulullah melebihi kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Pada saat Rasulullah itu masuk ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah terang benderang karena Rasulullah hadir. Pada saat Rasulullah wafat, Madinah tiba-tiba gelap gulita, hitam pekat karena Rasulullah wafat. Hati kita juga seperti itu. Rasulullah itu cahaya. Anta nurun fauqa nuri. Rasulullah itu adalah cahaya. Pada saat hati kita sudah gelap, jangan-jangan cahaya itu tidak ada di dalam hati kita. Sebagaimana Madinah pada hari wafatnya Rasulullah gelap gulita, hitam pekat. Hati kita kalau gelap bisa jadi tidak ada cahaya. Cahaya itu apa? Cahaya Rasulullah. Cahaya Rasulullah. Cahaya Rasulullah dengan cahaya matahari ataupun rembulan itu tidak sama. Cahaya matahari atau rembulan hanya bisa menyinari yang terjangkau saja, yang bisa dijangkau saja, tapi cahaya Rasulullah menembus sampai ke dalam hati. Bahkan hati yang gelap bisa jadi terang benderang disebabkan karena ada cahaya Rasulullah masuk di dalam hati kita masing-masing. Rasulullah adalah orang yang sangat peduli kepada kita. Itu ingatkan kepada diri kita bahwasanya orang yang paling peduli adalah Rasulullah, sehingga kita benar-benar bisa belajar. Lagi-lagi saya mengatakan masih belajar. Saya pun masih belajar untuk bisa mencintai Rasulullah. Tapi setinggi apapun, sehebat apapun, sebesar apapun cinta kita kepada Rasulullah, masih lebih hebat cinta Rasulullah kepada kita. Seandainya ada orang cinta kepada Rasulullah sampai nangis meneteskan darah, air mata darah, masih jauh lebih besar cintanya Rasulullah kepada dia. Walaupun sampai rindu, sampai saking merasakan sakitnya menahan rasa rindu kepada Rasulullah sampai mati, itu pun masih jauh lebih besar cinta Rasulullah kepada umatnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan cinta Rasulullah kepada umatnya. Mahma balagot, sehebat apapun cinta kita, maka lebih hebat cintanya Rasulullah kepada umat. Contoh yang lain, bukti yang lain betapa Rasulullah itu adalah orang yang cinta kepada kita. Waktu itu pada saat Rasulullah sudah wafat, Rasulullah ini disiapkan mimbar-mimbar. Jadi para nabi, para rasul itu disiapkan mimbar untuk jadi kendaraan menuju surga. Disiapkan mimbar-mimbar. Setiap mimbar itu sudah dinaiki oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, kecuali ada satu mimbar yang masih kosong, masih tersisa, tidak diisi. Nah, setiap nabi sudah menaiki mimbar yang terbuat dari cahaya untuk menjadi kendaraan masuk ke surga. Satu mimbar itu masih kosong dan masih belum terisi oleh siapapun. Hanya dilihat itu mimbarnya siapa yang masih kosong, belum terisi oleh siapapun. Ternyata itu adalah mimbarnya Rasulullah. Mana Rasulullah itu kok tidak ada, kok tidak dinaiki mimbar itu? Ditanya malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menaiki mimbar itu? Itu memang sudah dipersiapkan untuk engkau, agar engkau bisa masuk ke dalam surga sebagai kendaraan. Apa kata Rasulullah? Aku khawatir nanti ketika aku sudah masuk surga terlebih dahulu, bagaimana nasib umatku. Sudah wafat pun beliau masih memikirkan nasib umat-umatnya itu. Masa kita tidak bisa cinta kepada Nabi? Masa kita tidak bisa rindu kepada Nabi? Masa kita tidak bisa untuk banyak baca sholawat kepada Nabi? Sampai kapan dengan keadaan seperti itu? Yang bisa menyelamatkan kita itu bukan orang-orang yang banyak dosanya, bukan.
yang bisa menyelamatkan kita adalah Rasulullah. Itu begitu hebatnya, begitu besarnya, begitu kuatnya cinta Rasulullah kepada kita. Bagaimanapun keadaannya, mau orang bisa mencintai Nabi sampai dia gila sekalipun, lebih hebat cintanya Nabi kepada umatnya. Mau mencintai Nabi sampai dia itu tidak bisa makan, tidak bisa minum misalnya, karena saking cintanya, saking rindunya kepada Nabi yang tidak tertahankan di dalam hatinya, tetap masih jauh lebih besar cintanya Nabi kepada umatnya. Sebelum kita mencintai Nabi, Nabi sudah terlebih dahulu mencintai kepada kita semuanya. Karenanya saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada kalian semuanya, mari kita tingkatkan, minimal kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di bulan kelahiran beliau. Yang biasanya di bulan-bulan yang lain mungkin ada yang tidak pernah baca sholawat, sedikit ada perbedaan lah. Mungkin baca 100, mungkin baca 10, mungkin baca berapa. Kita harus berjanji kepada diri kita sendiri. Masa tidak ada target? Saya di bulan Rabiul Awal ini, di bulan Maulid ini, saya harus baca sholawat berapa ribu kali? Langsung 1000. Untuk sebuah cinta 1000 itu sedikit. Untuk sebuah keselamatan 1000 itu sedikit. Minimal, misalnya setiap hari saya akan baca sholawat 1000 kali selama 1 bulan. Nanti akan rasakan betapa getaran-getaran cinta di dalam hati kita itu akan muncul, akan tumbuh, sehingga kita sedikit demi sedikit bisa mencintai kepada Nabi. Yang terakhir kali disebut nama kita, yang jadi pertanyaan, berapa kali kita menyebut nama Nabi Muhammad dalam sehari semalam? Sholawat itu gampang. Kalau pengen yang pendek-pendek bisa baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tidak harus kita punya wudhu, ya lebih bagus punya wudhu sambil jalan, sambil nyetir, sambil santai-santai, sambil tidur-tiduran, tidak masalah. Perbanyak. Insya Allah nanti akan merasakan betapa Rasulullah itu hadir di dalam setiap relung-relung jiwa kita masing-masing. Ada namanya pamannya Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini pernah suatu hari minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li an amdihaka bi syi'rin. Ya Allah, izinkan aku untuk memujimu dengan sebuah syair, dengan sebuah puisi, dengan sebuah bait. Apakah Rasulullah melarang orang memuji? Pada saat banyak orang mengatakan memuji kepada Rasulullah itu berlebihan, memuji kepada Rasulullah itu terlalu lebay, terlalu berlebihan. Jika ada orang ngomong seperti itu, maka akan dipatahkan dengan satu ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sendiri memuji kepada Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau ini memiliki akhlak yang azim. Di situ menyebutkan dengan azim, bukan kabir. Azim itu melebihi kabir. Akhlak yang begitu sangat agung, saking hebatnya akhlak sampai tidak bisa digambarkan, itu namanya azim. Untuk dijelaskan dengan kata-kata sangat sulit, sehingga dikatakan dengan azim. Allah sendiri memuji kepada Nabi Muhammad. Kok ada orang yang melarang kita untuk memuji kepada Nabi Muhammad? Suka-suka, tidak masalah. Rasulullah kemudian memberikan hadiah yang sangat istimewa kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib sebelum beliau memuji kepada Rasulullah. Apa hadiah dari Rasulullah? Didoakan agar lisannya, agar mulutnya menjadi lisan yang baik, mulut yang baik, karena mau memuji kepada Rasulullah. Dalam satu riwayat disebutkan Sayyidina Abbas ini usia 120 tahun, tapi satu gigi pun tidak ada yang copot, karena digunakan untuk memuji kepada Nabi Muhammad. Semuanya menjadi mulia. Dan dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya wa kana min ajmalin nasi fama. Sayyidina Abbas ini termasuk orang yang paling indah bentuk mulutnya, bentuk lisannya. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Kenapa? Karena pernah muji kepada Rasulullah.
Orang itu kalau banyak muji kepada Rasulullah, banyak bersalawat kepada Rasulullah, maka lisannya menjadi mulia. Lisannya menjadi mulia. Dengan kita memuji kepada Rasulullah, bukan Rasulullah yang menjadi mulia, tapi karena kita memuji kepada Rasulullah, kita menjadi mulia. Karena kita bersambung dengan manusia yang mulia. Apa salah satu isi syair dari Abbas bin Abdul Muthalib? Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Wahai Rasulullah, engkau ketika dilahirkan bumi ini terang benderang. Dan ufuk itu apa? Cakrawala dan yang ada di langit semuanya itu terang benderang dengan cahayamu. Fanahnu fi dzalikan nuri wa dzalika dhiya subular rasyadi nahtariku. Dan kami dengan cahaya itu, dengan nur itu yang sangat terang benderang, kami bisa mengambil petunjuk dari cahaya-cahaya petunjukmu itu. Rasulullah senang dipuji itu. Makanya banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang memuji kepada Rasulullah, termasuk kitab-kitab Maulid Diba. Bahkan ada kitab namanya Minahul Midah. Minahul Midah itu ada sekitar 118 sahabat yang memiliki qasidah-qasidah, syair-syair yang isinya memuji kepada Rasulullah, dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Jadi kita jangan gampang terpengaruh dengan sebagian pendapat dari orang-orang yang di luar sana. Kita memuji kepada Rasulullah itu berlebihan. Tidak berlebihan. Orang memuji kepada anaknya saja yang masih kecil dengan pujian yang tidak semestinya, biasa-biasa saja. Kenapa giliran kita muji kepada Rasulullah dipermasalahkan? Yang salah apanya? Orang lahir anaknya senang, dan itu dianggap wajar-wajar biasa-biasa saja. Tapi kenapa giliran di hari kelahiran Rasulullah orang senang kok dilarang? Anak kita siapa? Rasulullah siapa? Karena kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau menyebutkan tidak pantas bagi orang yang berakal dia bertanya, kenapa engkau memperingati Maulid Nabi? Seakan-akan dia bertanya, kenapa engkau bergembira dengan hari kelahiran Nabi? Tidak pantas orang ngomong seperti itu. Tidak pantas. Wong kepada anaknya saja dia gembira, masa kepada Nabi kok dilarang? Jika bergembira dengan hari kelahiran Nabi adalah sebuah dosa, maka kita harus bergembira dengan hari kelahiran siapa yang bisa mendapatkan pahala? Nggak ada. Gembira dengan hari kelahiran Nabi adalah perintah Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk bergembira dengan anugerah, fadl dan rahmat Allah Dan salah satu rahmat Allah yang terbesar adalah dilahirkannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah rahmat. Dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Berarti ini kesimpulannya, kita tadi itu diperintahkan Allah untuk bergembira dengan rahmat Allah. Berarti rahmat Allah karena adalah lahirnya Nabi Muhammad, maka kita diperintahkan untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, dengan adanya Nabi Muhammad. Ini dalil langsung dari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak ada sahih, tidak ada dhaif, tidak ada palsu. Mau membantah dalil Al-Quran. Kalau hadis masih ada hadis dhaif, masih ada hadis maudhu, masih ada hadis sahih. Al-Quran tidak bisa dibantah. Kita diperintahkan untuk bergembira dengan rahmat Allah. Di dalam satu hadis yang lain beliau mengatakan, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan untuk kalian semuanya. Ya benar-benar hadiah. Tidak ada hadiah yang paling terindah melebihi hadiah Rasulullah kepada kita. Maka seringkali saya sampaikan di beberapa kesempatan, misal kita itu cinta sama seseorang, kepada orang tua atau kepada adik atau kepada pasangannya masing-masing, kita itu pasti akan hafal hari ulang tahunnya kapan, di bulan apa. Dan biasanya kita akan ngasih kejutan-kejutan, kado apa.
Pernah enggak di dalam hati kita, saya ini harus ngasih kado spesial apa kepada Rasulullah di bulan kelahiran beliau, di hari kelahiran beliau? Ngasih apa? Pertanyaan saya cuma, pernah apa enggak hati kita terbersit seperti itu? Ini pertanyaan pertama yang harus dilalui. Ketika ini sudah terjawab, nanti insya Allah akan ada tahapan-tahapan yang lebih mudah lagi. Coba kita harus memastikan kita punya target. Saya akan ngasih kado apa yang paling indah kepada Rasulullah. Kadang-kadang kan ngasih surprise, ngasih kejutan. Padahal itu orang-orang biasa, ulang tahunnya orang-orang biasa. Ini ulang tahunnya Rasulullah ini, bukan manusia biasa. Karenanya kita harus beda. Sebagaimana kita mengistimewakan hari kelahiran orang lain, kenapa kita tidak bisa mengistimewakan hari kelahiran Nabi? Sebagaimana kita mempersiapkan segala macamnya, kadang sampai habis berapa ratus ribu, berapa juta untuk merayakan sebuah ulang tahun manusia yang tidak jelas dia di surga atau di neraka. Kenapa kita tidak bisa untuk membuat satu acara yang itu bisa menjadikan Nabi bahagia? Kenapa tidak bisa? Ya pastinya sesuai dengan kemampuan masing-masing seperti itu. Peringatan Maulid Nabi itu tidak harus mengadakan acara pengajian, tidak harus ada semacam perkumpulan yang cukup besar. Kita niatkan misalkan belajar cari ilmu, niat membahagiakan Nabi. Ini sebagai kado hadiah. Kita baca sholawat, niat untuk hadiah kepada Nabi. Kita rajin sholat, niatkan untuk membahagiakan Nabi. Sehingga semua itu yang awalnya jadi sesuatu yang kecil menjadi besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di hari yang berikutnya, di pertemuan yang berikutnya, pada pembahasan yang lain. Dan kita di sini masih belajar merangkak untuk mencintai kepada Nabi. Kita masih belum bisa berlari, masih merangkak. Tapi semoga dengan merangkak itu kita masih bisa nyampe, walaupun pelan-pelan tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.